Siapkan hatiku Yahweh, dengar firman-Mu. Saat ini kita katakan sujud menyembah-Mu Yahweh, masuk hadirat-Mu saat ini. Harapan-Mu Yahweh bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Yahweh, dengar firman-Mu. Shipka Elohim di Efraim bagaimana sih Ismail Elohim ke Sarah Rivka Rahel Leah. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tanganmu. Baik mereka yang ada dalam ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasan 10 kali lipat dibanding anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, berkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sementara kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh ilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus. Sekarang kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Ya, shalom aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya, kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim. Ya, saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini yaitu
Ya, saya memberikan judul gambar Elohim kita kali ini adalah kekuatan Elohim. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kekuatan itu bisa dihasilkan dari latihan. Artinya begini saudara, kalau orang itu nggak kuat membawa beban 10 kilo, tetapi setiap hari dilatih membawa 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo, terus lama-kelamaan dia kuat membawa beban 10 kilo. Kalau sudah terbiasa 10 kilo, dia akan kuat membawa beban jauh dari 10 kilo. Bisa 15 kilo atau bahkan 20 kilo sudah. Kenapa? Karena ini adalah kekuatan yang dihasilkan dari latihan. Atau orang yang latihan tinju misalnya, dia bisa kuat karena seringnya latihan. Orang yang kuat lari 5 kilo, kemudian dia akan lari terus 5 kilo setiap hari, lama-kelamaan dia akan kuat 10 kilo. Larinya sudah 10 km. Sama dengan beberapa waktu yang lalu, waktu kira-kira 2 tahun yang lalu, saya beli sepeda. Itu baru naik sepeda dari tempat saya rumah sampai daerah Kendal di Tambangan, itu ke arah tempat saya yang di arah ke timur, saudara. Itu saya waktu tanjakan saja harus dorong, saudara. Kenapa? Karena nggak kuat. Begitu sampai tanjakan berhenti, dorong sepedanya. Tapi karena kebiasaan dan sering kita latihan naik sepeda, saudara, akhirnya kita bisa naik sepeda dan punya komitmen bahwa tanjakan saya nggak akan dorong. Pelan nggak apa-apa, capek istirahat, tetapi harus kita kuat. Sekali waktu saya bisa naik sepeda dari rumah Getasan, saudara, terus keliling sampai ke mana? Lewat Toloan, lewat Bagongan, lewat Kasiran, lewat gereja ini, terus sampai Kopeng, sampai ke tempat Pak Nowo, sampai Kali Tengah, turun kembali, saya hitung-hitung hampir 16 kilo, saudara. 16 km dan nanjak sampai Kopeng, saudara. Pernah sekali waktu lewat jalan raya itu sampai istirahat 3 kali kalau nggak salah. Tapi lewat jalan benar-benar nanjak. Karena kalau sudah dari Getasan sampai tempat rumahnya Pak Nowo sampai Kopeng, itu nggak ada datarnya sama sekali dan nanjak terus, saudara. Dan itu membuat ternyata setiap latihan menjadi kuat. Nah, ini adalah kekuatan itu bisa dihasilkan dari latihan. Kemudian, saudara-saudara, kekuatan juga bisa didapatkan secara alami. Artinya begitu dia lahir itu sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Fisiknya udah kuat dulu, saudara. Jadi benar-benar dia itu dihasilkan dari karena secara alami, saudara. Kemudian ada juga kekuatan yang bisa didapatkan dari Elohim atau dari Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki kekuatan yang super luar biasa, tetapi memang Tuhan izinkan dia memiliki kekuatan secara supranatural itu dari Bapak Yahweh. Misalnya seperti Simpson, nah, itu memiliki kekuatan fisik yang memang Tuhan berikan. Nanti dari Tuhan, tetapi datangnya secara alami waktu dia mulai lahir. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Nah, di dunia ini ada orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Abba Yahweh Elohim melebihi kekuatan manusia biasa atau manusia normal. Bahkan melebihi kekuatan sendiri secara normal, saudara. Seperti contohnya ini kekuatan fisik, artinya benar-benar kuat menghadapi segala sesuatu. Nah, di dunia ini ada orang-orang seperti talmidimnya atau muridnya Yeshua Mashiach yang kuat menghadapi aniaya. Kalau kita baca biografinya murid-muridnya Yeshua, hampir kebanyakan, hampir semua mengalami aniaya. Matai, dia ditusuk pedang di Ethiopia, saudara. Kemudian Yakub dilempar dari loteng atau tempat bangunan yang tinggi. Yohanan harus dimasukkan ke dalam minyak mendidih. Kemudian Thomas harus dilempar tombak di Coromandel, India, saudara. Rabi Saul harus dipancung di Roma. Kepa juga disalib dengan kepala di bawah. Sudah dikasih Tuhan, tapi terbalik. Bukan kepalanya yang di atas, tapi kepalanya yang di bawah.
Dan hampir semua Andreas itu disalib dengan bentuk X, tapi sambil dilempari batu, saudara. Kemudian Stephen atau Stefanus dilempari batu atau dirajam sampai mati. Dan hukuman rajam itu tidak hanya orang, saudara. Hukuman rajam itu tidak orang di situ langsung lempar, enggak. Itu ditanam dulu, kira-kira setengah badan. Nah setelah ditanam baru dilempar. Bayangkan, dia nggak bisa menghindar, nggak bisa menutup, nggak bisa. Kenapa? Karena dia ditanam, saudara. Jadi pasti kena. Kalau dibiarkan orang masih bisa nutup gini, bisa tengkurap atau apa. Tapi hukuman rajam yang sesungguhnya orang itu ditanam dulu separuh badan. Setelah itu baru dilempari, saudara. Nah begitu mengerikannya. Tetapi mereka semua menjadi orang-orang yang kuat. Kuat secara apa, saudara? Bukan fisiknya kuat, karena bagaimanapun akhirnya mereka mati, saudara. Mereka wafat, mereka meninggal. Tetapi dia memiliki kekuatan dalam menghadapi persoalan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang bisa menghadapi masalah, menghadapi sesuatu. Kekuatan itu bukan diukur dari fisiknya, tidak diukur dari materinya. Kenapa, saudara? Banyak orang-orang yang kaya, tapi begitu punya masalah malah bunuh diri. Berapa banyak kalau kita lihat ada orang-orang di berita yang kaya luar biasa, tetapi akhir hidupnya ada yang bunuh diri, lompat dari apartemen lah, ada yang memang bunuh diri dan sebagainya. Itu artinya orang itu tidak kuat menghadapi tantangan, tidak kuat menghadapi masalah, tidak kuat menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Nah ini banyak orang yang mengalami hal yang seperti itu, saudara. Ada juga orang yang tidak kuat menghadapi lapar. Godaannya banyak. Niatnya puasa, saya akan sungguh-sungguh puasa nih. Besok saya mau puasa Yom Kippur 25 jam. Tapi begitu pagi hidungnya terlewati asap yang aromanya sangat menggoda, lupa, saudara, kalau dia puasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang karena apa? Karena perlu. Ada juga yang imannya kuat, luar biasa, tetapi begitu ngadepin perutnya yang lapar tidak kuat, saudara. Ini namanya nggak kuat, saudara, tahan. Jadi nggak kuat dalam menghadapi tantangan. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Ada orang yang kuat tidak makan dan tidak minum berhari-hari, bahkan sampai lebih dari 1 bulan. Ini adalah salah satu contoh orang yang memiliki kekuatan di atas normal. Karena kekuatan manusia itu, kalau dia puasa, ada puasa Ester. Puasa Ester itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dan itu pernah dilakukan oleh Ester atau Hadasa dan seluruh orang Yahudi yang ada di Persia, saudara. Saat mereka akan dihabisi oleh Haman, mereka doa puasa 3 hari 3 malam. Ini yang terkenal dengan istilah puasa Ester. Benar-benar, saudara. Dan banyak orang yang kuat, fisiknya kuat. Ada orang yang kuat puasa 7 hari 7 malam. Ada, sampai hari ini pun ada. Dulu kehilangan sini Mbak Trivena itu 7 hari 7 malam dia puasa, saudara. Cuman puasanya waktu itu di Ambarawa. Sampai waktu itu yang cerita sama saya Mas Enos bilang, itu hebat itu, Pak. Itu Mbak Maria itu kuat. Bayangin 7 hari loh, nggak makan, nggak minum sama sekali. Dan itu bagi saya memang luar biasa. Tetapi kalau seandainya dia melebihi 7 hari, bisa kuat itu kalau bukan karena kekuatan Elohim nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia itu butuh cairan. Sehingga kalau sampai tidak ada asupan makan atau minum, saudara, dia akan bisa terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Nah itu yang bahaya. Makanya dulu saya pernah puasa 3 hari 3 malam. Yang paling berat itu hari kedua dan hausnya, saudara. Kalau makan itu kecil, nggak makan tuh nggak apa-apa. Tetapi begitu hari kedua, saudara, nggak ada air, rasanya berat banget, saudara. Cuman ya tetap lulus juga, selesai juga. Puasa 3 hari 3 malam lulus, makan nggak minum, saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang ada juga yang nggak puasa tapi nggak lulus. Begitu pulang kerja,
capek, buka meja, tudung sajinya dibuka, kosong semua. Nah, ini nggak lulus. Habis itu tudung sajinya terbuang, ngamuk maksudnya. Nah, ini wis ora poso, ora lulus saudara. Artinya tidak kuat menahan. Kenapa? Wajar repot lagi. Bojone kayak ning salon, wah tambah emosi saudara. Ini yang bisa seperti itu saudara. Wah ini wis ora ono panganan, lapar. Wah ini bisa. Makanya yang namanya mabuk itu bukan karena minuman. Karena justru nggak ada makanan ya iso mabuk saudara. Inilah yang terjadi saudara kasih Tuhan. Nah ada orang yang kuat tidak makan dan tidak minum berhari-hari bahkan sampai lebih dari 1 bulan. Makanya kalau kita punya makanan jangan pernah sia-siakan. Karena masih banyak orang yang tidak bisa makan. Masih banyak orang yang membutuhkan makanan saudara. Jadi kalau ada orang yang membuang makanan, beli makanan banyak, tapi nanti sisa banyak nggak dimakan. Cuma diambil sedikit, nah, itu kasihan saudara. Sayang makanannya, karena banyak orang yang membutuhkan makanan saudara. Makanya berusahalah kalau makan itu ngambil secukupnya. Saya diceritain ada orang beli makanan, nyuruh beli makanan, tapi kalau sudah dimakan sesendok nggak dimakan. Nah orang kan kalau sudah sisa nggak mau makan saudara, akhirnya kebuang. Nah ini sayang karena banyak orang yang membutuhkan makanan. Kalau istilahnya Bu Gemnu lapar mata. Jadi yang lapar itu bukan perut tapi mata, pengen tok. Jadi gue ngicipi wis saudara. Nah itu bahaya kalau yang seperti itu. Nah kita akan lihat saudara, ada orang-orang yang kuat tidak makan dan tidak minum berhari-hari. Kok bisa kuat? Kenapa? Karena ternyata Bapa Yahweh itu menyertai luar biasa. Amin. Jadi kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Elohim, bersama Yeshua, kekuatan itu serta-merta ada dalam diri kita. Yang pertama, Mose saudara. Mose kebersamaannya dengan Abba Yahweh Elohim membuat dia menjadi kuat, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Nah waktu Mose bersama dengan Bapa Yahweh Elohim, dia nggak makan, nggak minum, kuat saudara. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Makanya kalau dia sudah bersama dengan Elohim, nggak perlu kita kasih apa-apa saudara. Kenapa sudah kuat? Dia kan sudah bersama dengan Tuhan. Kita lihat saudara ya. Perhatikan Semot atau Keluaran 34 ayat 28. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wayehi Samim Yahweh Arbaim Yom wa Arbaim Laila Lahem lo akal umayim lo satah wa yiktof al halukot et divre habrit aseret hadfarim. Dan dia berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Dia tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menulis di atas loh-loh itu perkataan perjanjian 10 perintah atau 10 firman. Dikatakan aseret dari kata aser artinya 10, asaran hadfarim artinya 10 firman. Nah, saudara perhatikan, di sini kalau kita terjemahkan secara interlinear, kan Wayei Sam im Yahweh, Sam di sana, Po di sini. Kalau ada bahasa Ibrani kata Sam, berarti di sana. Kalau Po berarti di sini. Ma'ata ose Sam, kenapa kamu di sana? Ma'ata ose Po, kenapa kamu ada di sini? Nah, itu seperti itu, saudara. Wayehi Sam im, bersama Yahweh. Im, ada kata im itu bersama atau beserta saudara. Makanya ada istilah Immanuel. Im itu artinya kalau nggak bersama, beserta. Dan dia berada atau beserta atau bersama di sana bersama Nah, bentar, pencet. Ya. Dikatakan di sini Wayehi Samim Yahweh Arbaim, dan di sana, dan dia berada di sana bersama Yahweh Arbaim 40. Di sana 40 hari. Wa Arbaim lain 40 hari 40 malam. Bayangan. Dan dikatakan lahem, gak ada roti, gak makan roti. Lo akal, tidak ada kata okhel, dari kata okhel, tidak makan roti. Umayim juga tidak minum air.
Bayangkan 40 hari 40 malam tidak makan roti dan tidak minum air, saudara. Terus sambil dia menulis perintah perjanjian, ada kata hafrit. Brit itu berarti artinya perjanjian. Makanya istilah hafrit hakadasa, perjanjian baru. Dikatakan Brit Elohim, berarti tabut perjanjian Elohim. Seperti itu sudah dikasih kata Brit perjanjian. Terus dikatakan sih, dan dia menulis di atas loh itu perkataan perjanjian 10 dafar Elohim atau 10 perintah Elohim. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan 40 hari 40 malam. Tetapi kalau sudah bersama dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Itu yang membuat kekuatan dia itu bisa luar biasa. Kita lihat, perhatikan yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saudara, adalah Eliyahu atau Nabi Elia. Eliyahu juga kuat. Hanya dengan sekali makan, perhatikan kata sekali makan, sanggup tidak makan dan minum selama 40 hari 40 malam, bahkan sambil melakukan perjalanan. Jadi sekali makan untuk jalan 40 hari 40 malam dia kuat. Kalau bukan karena kekuatan dari Bapa Yahweh Elohim, nggak mungkin, mustahil, saudara. Kita lihat ayatnya, 1 Melakit atau 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wa yakam wa yokal wa yistem wa yelek bekoaha akhilahahi arba'im yom wa arba'im layla adhar ha Elohim korek. Maka dia bangun lalu makan dan minum dan berjalan dengan kekuatan makanan itu. Wayelek berjalan dengan kekuatan makanan itu, dikatakan saudara, selama hari arba'im 40 hari yom, arba'im yom 40 hari, wa arba'im laila 40 malam. Saudara, ke gunung, ke jalan Adhar, har itu artinya gunung, ke gunung Elohim yaitu Horeb. Bayangkan dia sekali makan terus dia jalan ke gunung Elohim. Dia kuat 40 hari 40 malam dengan kekuatan sekali makan. Ini kalau bukan karena kekuatan Elohim nggak mungkin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tadi sebelum berangkat yang sudah makan siapa, angkat tangan? Yang sudah makan. Sudah? Ya mau siang nggak apa-apa, maksudnya tidak mau berangkat makan dulu. Tapi sehari ini sebelum berangkat terus makan siapa? Dari pagi semuanya, gak ada yang puasa? Nah, makan semua sudah. Terus di jalan lapar gak? Karena sehari sudah makan. Coba kalau kemarin belum makan, mesti di sini wis kerucak, kerucuk, saudara. Saudara yang dikasih sudah begitu makannya udah pagi makan, betul gak? Siang makan, limangan saupo. Ning upone ratusan. Nah, sama saudara. Saupo ning upone ratusan, sama saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, maka dia bangun lalu makan dan minum dan berjalan dengan kekuatan makanan itu. Berarti dia hanya kekuatan makanan itu untuk selama 40 hari 40 malam ke gunung Elohim sambil berjalan, saudara. Ini kalau bukan karena kekuatan Elohim tidak mungkin. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan ya. Contoh yang ketiga yaitu adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach berpuasa juga 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum di saat memulai pelayanannya. Sama. Kalau ini kita pasti sudah paham karena kita sudah sering membaca. Ini ayatnya ada di sini, saudara. Matius 4 ayat 2. Di situ dikatakan wa yatsam arba'im yom wa arba'im laila wajiraf. Ada kata raef, kata wajirafnya raef, saudara. Dikatakan di sini wajir afnya di sini dengan raef, artinya dari kata raef lapar. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, sesudah itu ia merasa lapar. Lapar wis 40 dino 40 bengi, jadi membuat dia menjadi lapar, saudara. Itu membuktikan ternyata 40 hari 40 malam itu tidak waktu yang singkat, saudara. Kalau kita baca ayat sebelumnya ya, Matius, enggak saya tulis di caption, tapi kita lihat Matius 4. Perhatikan ayat 1 ya.
Kemudian Yesua dipimpin oleh Ruh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar, saudara. Ani raib, saya ini lapar. Apa yang dibutuhkan? Ani rotse uga teima, saya mau makan kue yang enak, yang lezat. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang dibutuhkan. Kenapa? Kalau orang lapar yang dibutuhkan makanan, saudara. Kalau orang haus akan kebenaran yang dibutuhkan dafar Elohim. Oleh sebab itu Satan menggoda Yesua, mencoba Yesua, saudara, itu dengan apa? Ya karena dia lapar makanan, saudara. Orang hidup seperti gambaran Yesua yang dibutuhkan 3 hal. Orang bisa jatuh 3 hal, saudara. Makanan. Maka Yesua begitu dia lapar dikatakan, jikalau engkau ben Elohim, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, saudara. Bisakah kira-kira kalau Yesua mengubah batu itu menjadi roti? Sangat bisa. Cuman kalau Yesua lakukan berarti dia tunduk sama perintahnya Satan. Nah, Yesua nggak lakukan. Orang hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap dafar Elohim, firman yang keluar dari mulut Yahweh, Yahweh, dari setiap mulut Yahweh. Artinya firman membutuhkan. Orang yang haus kebenaran, Satan itu dilawannya dengan dafar Elohim. Saya kalau malam ini sama Bugem sering nonton YouTube yang lucu-lucu itu, isinya prank. Kayak orang yang ditakut-takutin. Nah saudara, kalau yang ngeprank itu, hantu itu ngeprank, lalu dibacain doa apapun, ya dia gak akan pergi. Kenapa? Manusia godain ngeprank. Tapi coba itu bawain golok atau bawain pentungan tak kabur, ya saudara. Kemarin saya lihat YouTube di situ orang ngeprank itu lucu juga, orang pada ketakutan segala macam, saudara. Itu padahal aslinya di prank. Coba kalau saatnya dilawan, mesti yang lari setannya, saudara. Nah sekarang ini lagi model usum kayak gitu. Nah orang bisa jatuh. Kenapa? Karena makanan. Makanya kalau orang sudah lapar, wah yang dibutuhkan makanan, orang bisa jatuh. Maka Yesua dikatakan, jikalau engkau ben Elohim, ubahlah batu ini menjadi roti. Kemudian jatuhnya orang bisa dengan apa selain itu? Dia jatuh bisa dengan ketakutannya. Makanya kalau orang sudah takut, saudara, dia akan bunuh diri, bisa depresi. Makanya gak jaminan. Banyak orang-orang yang punya kekayaan segala macam, tetapi justru akhir hidupnya dia adalah bunuh diri, malah bunuh diri. Kenapa? Karena tidak sanggup menghadapi. Sama Yesua dibawa ke tempat yang tinggi dan dikatakan ke loteng bait suci, dikatakan, jika engkau putra Elohim ben Elohim, jatuhkan dirimu. Berani nggak kita menghadapi sesuatu itu? Tapi Yesua kenapa bisa adanya Yesua benar jatuh mati nggak? Nggak mungkin, saudara. Karena memang Yesua itu untuk menyelamatkan bukan dengan cara seperti itu, saudara. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, berapa banyak orang yang takut menghadapi kematian, takut menghadapi masalah, justru menyangkal Elohim. Tapi saya baca yang dari awal tadi, semua talmidim Yesua mengalami aniaya, tapi dia tidak takut menghadapi kematian. Itu jatuhnya orang. Sehingga kalau orang nggak jaminan orang itu punya segalanya. Tapi kalau dia tidak takut akan Elohim, bisa bahaya buat dirinya sendiri. Dan ada orang juga yang karena pengen masuk surga, anaknya diracun. Diracun, kalau dibunuh kan mesti masuk surga. Wah, pikirnya gitu. Semuanya, terus dia ikut bunuh diri. Ya nggak bisa, saudara. Terus yang ketiga, yaitu akan diperlihatkan semuanya kekayaan. Sampai Yesua dibawa, kalau engkau mau sujud menyembah kepadaku, maka semua akan kuberikan kepadamu. Padahal semua yang menciptakan Yesua, semua yang menciptakan Bapa Yahweh. Saudara yang dikasih, ini cara setan untuk menipu, kamuflase untuk menjatuhkan umat-umat Elohim itu seperti itu, saudara. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan hanya karena materi jatuh. Saat membutuhkan sesuatu, saudara, Tuhan tolong saya membutuhkan, tapi saat diberkati dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia mulai menjauh dari Elohim. Padahal Bapa Yahweh mau kita itu terus. Berapa banyak orang jatuh karena pujian, begitu diulu-ulukan jatuh. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yesua tidak, saudara. Dia tetap kuat sekalipun habis puasa 40 hari 40 malam. Justru kalau orang itu berpuasa,
Itu dilatih untuk mengendalikan diri kita. Amin. Puasa yang sesungguhnya itu mengendalikan bukan hanya makanan, tapi hawa nafsu. Kalau mata saya suka melihat yang berdosa, saya suka melakukan hal yang dosa, tak puasa saya tidak mau melihat hal itu. Ini latih. Kalau mulut saya suka ngomong yang gak enak dan menjatuhkan orang, menjelekkan orang, ngomongin orang, saya mau berpuasa mulut saya. Bukan karena saya gak makan, tapi saya puasa untuk tidak melatih diri, saudara ini. Kalau telinga saya suka nguping hal-hal yang jelek, yang negatif, mulai saya berpuasa saja. Itu mengendalikan diri kita. Bisa gak kita melakukan hal yang seperti itu? Yaitu mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya kita akan lihat, saudara ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kekuatan dari Aba Yahweh Elohim beserta Yeshua HaMashiach dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini, sehingga kita itu menjadi kuat. Bagaimana? Seperti contoh Yeshua, kondisinya lapar, digoda, tetap dia tidak tergoyahkan. Saudara, dipameri kekayaan segala macam, semuanya ada dalam diri Yeshua. Untuk disuruh sujud menyembah, artinya sanjungan, dia tidak. Tetap rendah hati dan luar biasa. Makanya bagaimana supaya kita memiliki kekuatan dari Aba Yahweh Elohim beserta Yeshua HaMashiach dalam menghadapi setiap tantangan itu? Yang pertama, saudara, mengimani bahwa kekuatan kita ini berasal dari Aba Yahweh Elohim beserta Yeshua HaMashiach. Amin, saudara. Sehingga kalau kita berdoa, coba gini, saudara. Kalau doa dirubah, saya punya pergumulan yang berat nih, Tuhan, saya rindu. Kalau orang mungkin bilang, Tuhan saya nggak mau punya masalah ini, saya tidak mau Tuhan saya. Tapi sekali waktu doa saudara rubah, Bapak Yahweh, saya mau sekalipun saya menghadapi tantangan dan ujian yang berat, buat saya menjadi kuat. Amin. Kalau saya kuat, suatu saat saya akan menghadapi apapun akan tetap kuat. Amin. Bukan karena supaya Tuhan cepat. Coba sekarang kasih contoh. Kita punya anak yang usianya 10 tahun atau 5 tahun deh. Begitu atau 7 tahun. Kemudian dikasih beban. Dikasih beban itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan 10 kilo. Wah, dia kuat tapi berat, saudara. Tapi dia bilang, kalau gak kuat taruh aja dulu. Nanti kalau capek berhenti. Kalau sudah hilang capeknya, angkat lagi pelan. Suatu saat dia kuat gak, saudara? Pasti kuat. Tetapi begitu dia bilang, sini, gak kuat, tak bawain aja. Terus sekarang jalan duluan. Sampai besok-besok pun dia tetap gak kuat membawa beban itu 10 kilo, saudara. Kenapa? Karena sudah biasa diangkat bebannya. Nah, jadikan sekarang setiap permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, kita kuat menghadapi. Amin. Sehingga begitu ada permasalahan yang jauh lebih besar, saya sudah biasa. Di sini yang sering mendapat kesaksian pertolongan Elohim siapa? Hampir semua. Nah, itu jadikan kesaksian. Amin. Amin. Dulu saya punya masalah yang berat kayak gitu aja, Tuhan tolong saya dan saya kuat. Masa saya cuma punya masalah yang kecil gini saya harus putus asa? Amin, saudara. Jadi kita tetap kuat supaya maka doa kita dirubah. Bapak Yahweh, saat saya punya masalah ini, buat saya menjadi kuat, sehingga saya tidak menyangkal Engkau, sehingga saya tidak kecewa terhadapmu. Berapa banyak orang yang kecewa sama Tuhan? Secara materi uangnya banyak, secara materi rumahnya bagus, secara materi mobilnya bagus, secara materi saudara, wah rumahnya ada kolam renang, tapi begitu dia punya masalah, dia menjauh dari Tuhan, kecewa, mutung, terus menghujat Tuhan, mulai menjauh, saudara. Kenapa? Berarti dia tidak kuat menghadapi. Coba kalau seandainya dia kuat. Tetapi ada orang yang mungkin secara ekonomi sederhana, nggak punya apa-apa. Kadang hari ini makan aja, besok juga puasa. Artinya puasa kepaksa karena nggak ada makanan. Tetapi begitu dia punya masalah, dia sanggup menghadapinya. Amin. Amin. Karena dia udah biasa menghadapi tantangan yang seperti itu, saudara. Nah, inilah saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Ada orang-orang yang banyak menghadapi persoalan, pergumulan, dan akhirnya dia menghujat Tuhan. Buktinya Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak sayang sama saya. Kenapa? Karena dia tidak melatih dirinya untuk menjadi kuat. Nah, hari ini kita diajar mengimani bahwa kekuatan kita ini berasal dari Aba Yahweh Elohim beserta Yeshua HaMashiach. Artinya gini, saya kuat Tuhan karena Engkau pasti berserta dengan saya. Amin. Amin. Seperti Mose tadi, karena Elohim itu beserta, karena Bapak Yahweh itu beserta Mose, maka dia menjadi kuat.
lapar pun dia tetap kuat. Bahkan dia bisa menulis di loh batu itu Aseret Hadebarot atau 10 firman, saudara. Ini yang terjadi. Kita lihat ayatnya. Yang pertama ya, Tehillim atau Mazmur 68 ayat 29. Shua Eloheka Useka Usa Elohim Supa Altalanu. Elohimmu telah menetapkan kekuatanmu. Jadilah kuat ya Elohimmu, dalam hal ini engkau telah bertindak bagi kami. Amin. Yakini, imani bahwa Elohimmu itu telah menetapkan kekuatanmu. Pasti kita itu diberikan kekuatan. Dan masing-masing orang kekuatannya itu berbeda. Elohim tidak akan mengizinkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu. Jadi kalau kita mengalami ujian, berarti tandanya kita masih kuat. Amin. Kalau kita sudah nggak kuat, Tuhan yang ambil alih masalah kita. Amin. Selama kita masih kuat, Tuhan akan biarkan kita masih kuat kok. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Elohimmu telah menetapkan kekuatanmu. Kita ditetapkan. Dan ya, jadilah kuat. Makanya kalau kita punya anak, kita punya saudara, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat. Daripada kita ngomong, wah wis kayaknya nggak ada harapan deh, kita sudah nggak ada jalan keluar. Lebih bagus kita berkata-kata yang hebat, yang positif. Amin. Kenapa? Karena kata-kata kita ini mengandung kuasa. Bayangkan saudara, kita dilatih. Yesua katakan apa? Jikalau kau punya iman bisa perintahkan gunung itu pindah, maka gunung itu. Artinya seberapa besar iman kita. Itu gambaran, bukan terus gunungnya tak pindah juga, tidak. Tetapi gunung itu gambaran setiap persoalan yang menggunung, persoalan yang besar. Bisa nggak persoalan itu kita pindahkan? Amin. Bisa nggak kita menghadapi gunung masalah yang begitu besar, saya buang kau jauh-jauh. Kita punya perkataan, berapa banyak perkataan-perkataan kita ini diajar oleh Yesus. Begitu murid-muridnya mengalami gelombang badai yang besar, dia katakan, guru, rabi kita binasa. Yesus ngomong apa? Hei orang yang kurang percaya, hei orang yang kurang beriman. Kamu punya Tuhan, kenapa tidak berkata, hai badai, kau berhentilah. Amin. Jadi kita dilatih, saudara yang dikasih oleh Bapaknya. Seandainya Tuhan itu pun izinkan, tepat pada waktunya pertolongannya pasti nyata dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ya jadilah kuat ya Elohim, dalam hal inilah engkau telah bertindak bagi kami. Tuhan yang bertindak buat kita. Kalau kita bersungguh-sungguh. Hari ini tadi pagi saya mengirimkan ruangan apa? Serahkanlah hidupmu, jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Amin. Serahkan setiap pergumulan permasalahan kita kepada Bapa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, menyadari bahwa kita menjadi kuat itu karena anugerah Elohim, sehingga kita tidak menjadi sombong, namun tetap rendah hati. Jadi kalau kita kuat menghadapi sesuatu, menghadapi ujian itu yakin kita harus punya di sini sadar, oh aku kuat itu karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya bisa kuat itu karena Tuhan tolong saya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong, tetapi tetap rendah hati. Kalau kita ini tidak menyadari bahwa kita bisa kuat karena anugerah Elohim, nanti kita sombong, aku bisa kok. Dulu saya ada satu kesaksian, saudara. Ada seorang yang sakit, kemudian didoakan, saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu didoakan, saya pernah saksikan di sini loh. Didoakan, Pak, tolong Pak, doain saya sakit udah berapa kok? Lupa, pantesan beberapa hari kok nggak kelihatan, biasanya di luar jogging, terus didoain, sembuh, saudara. Begitu sembuh, kemudian dia lari jogging. Ditanya orang, wih Pak, udah sehat dong sekarang? Iya, penyakit itu kalau bosan kan pergi sendiri. Besoknya jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ini artinya sombong. Padahal dia sembuh itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena dia kena penyakit. Dia wis bosan, dia pergi sendiri. Akhirnya penyakitnya itu datang dan selamanya tinggal di dalam dirinya. Nah ini kadang orang sombong kalau sudah seperti itu. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita menjadi kuat karena anugerah Elohim, pasti kita tidak menjadi sombong, saudara. Kenapa? Karena kita sadar bahwa semua yang kita lakukan karena pertolongan Tuhan. Amin.
bukan karena kekuatan kita sendiri. Dan begitu kita ada orang yang mengalami seperti kita bisa menjadi menyupport atau kita bisa memberi masukan. Oh tenang Pak, saya juga dulu mengalami jauh lebih parah apa yang Bapak alami, tetapi toh saya bisa kuat. Saya yakin Bapak jauh pasti lebih kuat. Amin. Nah ini saling menguatkan, saling mendukung, malah bukan malah menakut-nakuti saudara. Nah banyak orang yang malah menakut-nakuti, menggurloro biduran atau bisul saja. Pak, kemarin tetanggaku gur bisul itu loh Pak. Gue tahu-tahu kejang-kejang dan meninggal. Lo gur bisul aku malah ditakut-takutin. Nah loro bisul yang garuk ini perapatan, mobil pas banter ya pajak saudara. Nah, kalau coba sakitnya apapun begitu kita ngomong tenang. Dulu saya waktu ingat saya kesaksian waktu saya doain bulu saya bilang, bulu ini udah kondisinya udah kritis ya. Tapi saya bilang Pak, tenang Bu, saya doain ibu pasti sembuh. Semangat saja, yang penting gue semangat ibu sembuh. Akhirnya dia bisa sembuh sudah. Dan akhirnya waktu anaknya menikah dia bisa duduk dan melihat anaknya menikah semua. Itu hal yang luar biasa. Padahal dia bilang, Pak saya sudah gak kuat, saya udah pasti kuat. Nah kata-kata yang baik, kata-kata yang positif itu membuat kita menjadi mendatangkan kekuatan dan energi yang besar. Amin. Kita lihat ayatnya saudara ya. 1 Kefa atau Petrus pasal 4 ayat 11. Di situ dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan, Far Elohim Waham Saret Yemale Fekudato Kayak Elohim Hatofa Alai Lebaan Zikafet Sef Elohim Bakol al-Yidei Yeshua Hamasya Asr loha kafot Waham memsalah la-olam va'et amin. Jika seseorang berbicara, biarlah itu seperti perkataan Elohim. Nah kita itu diajar nak ngomong bisa dipertanggungjawabkan seperti perkataan Elohim ya. Biarlah itu seperti perkataan Elohim. Jika seseorang melayani, biarlah itu keluar dari kekuatan yang Elohim salurkan. Jadi kalau saya bisa melayani itu bukan karena saya pinter, bukan karena saya gagah kuat, tetapi karena Elohim. Amin. Karena Tuhan. Perhatikan ya. Karena yang Elohim salurkan. Supaya dalam segala hal Elohim dapat dipermuliakan melalui Yeshua Hamasya. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita bisa, kita mampu, kita kuat, itu bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi karena Elohim kita yang dahsyat. Amin. Sehingga Elohimlah Bapa Yahweh, Elohim Yeshua Mashiach yang dipermuliakan, bukan kita. Banyak orang yang bilang wong ngaku kok. Nah, sobat, itu luar biasa itu. Itu wong aku kok. Nah, kalau sudah wong aku kok berarti kesombongannya itu muncul. Nah kita belajar dikatakan jika seseorang berbicara, makanya kalau kita ngomong perhatikan, biarlah itu seperti perkataan Elohim, perkataan yang mengandung kuasa dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan jika seseorang melayani, biarlah itu keluar dari kekuatan Elohim yang disalurkan, yang Elohim salurkan. Jadi kalau kita bisa melayani karena kuatan yang daripada Tuhan. Saya ini nyanyi gak pinter, tapi saya pede saja kalau saya pelayanan baik WL, singer, mimpin MK atau apapun. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Amin. Amin. Saya nggak pinter ngomong, tapi kalau disuruh doa apapun yang saya lakukan, doanya mengandung kuasa yang luar biasa. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, supaya apa? Dalam segala hal Elohim dipermuliakan melalui Yeshua Hamasya. Jadi supaya dalam segala hal kita menjadi suratan Hamasya yang terbuka, yang dilihat oleh banyak orang. Jadi melayani, menginjil, memberitakan kebenaran itu tidak harus selalu cerita firman, tidak selalu cerita dakwah, tapi dalam kehidupan, kesaksian kita, tutur kata kita, perilaku kita, attitude kita, itu sudah mencerminkan bahwa kita melayani dan menjadi memberitakan kebenaran dakwah Elohim. Amin. Jika orang lain itu lihat ya, itu orang itu loh, dia apa-apain ya tetap sabar segala macam, dan kata-katanya itu kok menyejukkan, meneduhkan. Kata-katanya itu loh bijak, orang secara otomatis dia akan mengimani, bukan mengimani secara langsung saya percaya tidak, tetapi dia akan menghormati siapa yang kita sembah. Amin. Yang terakhir saudara, kita bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dengan kekuatan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasya,
kita sanggup menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kita akan satu pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu. Di pikiranku, di rencana